Shalom semuanya, masih seputar kasus perusakan rumah atau pembubaran retreat yang dilakukan oleh warga di Cedahu, Sukabumi. Pada video kali ini justru kita mendapatkan berita terbaru bahwa 7 tersangka sudah ditetapkan dan itu akan ditelusuri karena berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sebelumnya bahwa ini harus melewati proses hukum karena ini merupakan kasus pidana menurutnya dia. Dan sudah ditetapkan dan kita menonton video-video dari video ini, kemudian nanti ada beberapa tanggapan-tanggapan orang juga. Mari kita tonton videonya. Pemirsa, polisi telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus pengerusakan sebuah rumah singgah atau villa yang digunakan sebagai tempat retret para pelajar Kristen di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut tersangka merupakan warga sekitar yang terprovokasi dan kini pihak kepolisian sedang mendalami peran dari para tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana perusakan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan. Dampak peristiwa tersebut, para korban mengalami tekanan psikis. Pemda setempat dan pihak kepolisian tengah melakukan pendampingan psikologi bagi para korban. Kita telah menetapkan ada 7 tersangka dari pengerusakan ini dan saat ini sudah diamankan di Polres ya. Memang lokasinya di Polsek tapi diamankan di Polres dan mereka saat ini sedang diperiksa peran-peran mereka apa saja ya. Dari ke-7 ini memang kita tetapkan mereka pada pasal 170 KUHP di mana itu isinya adalah tentang pengerusakan. Datang bersama-sama kan seakan-akan pengeroyok ya, tetapi pasal yang ditetapkan adalah pengerusakan tadi 170 yang kita kenakan dan itu cuma hukumannya paling lama 5 tahun 6 bulan, jadi mereka bisa langsung diamankan oleh kita. Ya teman-teman, ya kita bukan berarti puji Tuhan enggak juga, tapi kita terus mendoakan supaya proses hukumnya dapat berjalan dengan baik dan supaya orang-orang yang memang melakukan hal ini betul-betul mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dan ini menjadi pelajaran bagi orang lain. Supaya tidak dengan sembarangan dan supaya juga mereka membangun toleransi itu dalam hati mereka. Oke, kita nonton video, ada 2 yang mengatakan bahwa ini hanya merupakan salah paham atau seolah-olah kasus ini hanya dianggap sebagai hal biasa. Kita tonton videonya. Karena apapun kesalahan administrasi dari pemilik rumah itu ya dan atau tanpa izin warga, tetapi pengerusakan juga tidak boleh dilakukan. Pasalnya tentu saja pasal pengerusakan ya dan secara bersama-sama dan ini akan kita lakukan penahanan kepada mereka dan proses tetap lanjut. Klaimnya salah paham. Desa, itu kenapa kemarin rame? Ya mungkin ada sedikit salah paham. Faktanya Kristen fobia. Anda sudah ngotorin, tidak ada satupun di sini keluar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Masa anak-anak Kristen berdoa dibilang ngotorin? Salah paham dasmu. Dengerin nih. Jangan sampai lanjut ke proses hukum. Itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Psikolog anaknya belum, nanti dibantu sore ini. Jadi setelah anarkis rusak properti orang, udah neror anak-anak sampai anak-anaknya trauma, terus ente minta agar tidak diproses hukum gitu. Hei, keong racun, bangun! Kau tidur terlalu miring. Kriminal kayak kalian harus dipidana dan segera dimasukin ke penjara. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Ya teman-teman, untuk menonton video ini tadi tentu saya pakai headphone dan kalau kalian mau ini headphone ini dari DS60 atau Dolphin Sound 60 dan ini sangat bagus. Kalau kalian mau beli silahkan lihat aja di keranjang yang ada di sebelah kanan di bawah ini. Jadi kalian bisa lihat ya seperti ini penampakannya. Dan saya juga nampilkan nanti foto-fotonya di sebelah kiri atau sebelah kanan saya ini. Dan kalian bisa langsung beli ya kalau kalian mau. Ya teman-teman, selain daripada itu ada juga video dari 2 orang yang menanggapi soal yang pemilik rumah ini atau pemilik rumah singgah ini, mereka justru menyalurkan kembali uang yang dikasih oleh Kang Deddy Mulyadi itu kalau nggak salah 100 juta
itu justru dialihkan ke musola dan ke masjid. Memang ada kemarin video yang saya reaction, tapi ini juga ada tanggapan dari orang lain. Kita tonton. Kalian baca sendiri beritanya di Kompas ya, pemilik rumah singgah Sukabumi pakai ganti rugi 100 juta dari Kang Deddy Mulyadi untuk sumbang masjid dan musala. Kalian tahu kasusnya ya, ada anak-anak di bawah umur tuh lagi pergi retret dalam rangka liburan sekolah. Tiba-tiba mereka digeruduk massa, dia hancurin lah tuh tempatnya. Bahkan mereka nggak sempet bawa barang bawaan mereka kayak baju dan segalanya. Karena udah saking paniknya gitu loh. Bahkan saat pergi, mobil mereka tuh sempet dihancur-hancurin massa gitu sampai trauma gitu anak-anaknya. Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi ini memberikan sumbangan untuk sang pemilik rumah singgah sebagai biaya ganti rugi gitu ya. Pertanyaannya, mengapa sang pemilik rumah singgah mau menyumbangkan sejumlah uang itu untuk sumbang masjid dan musala? Inilah keunikan dari umat Kristen ya, mereka diajarkan kasih di atas segalanya. Bahkan ada firmannya, kasihilah musuhmu. Ada juga firmannya, kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Sebenarnya pada prakteknya tuh nggak mudah loh, makanya salut banget untuk sang pemilik rumah singgah di mana dia mau mempraktekkan kasih kepada sesamanya. Ini baru kelas banget. Hormat ibu, bapak, pemilik dari villa atau rumah yang dirusak. Saya respect sekali dengan Anda. Ini membuktikan semua firman yang diajarkan sama Tuhan, Bapak dan Ibu terapkan dan Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anda benar-benar menerapkan dan membuktikan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah suatu hal yang sangat berdampak. Keren banget. Butuh hati yang besar, butuh hati yang punya kerendahan hati yang luar biasa untuk bisa melakukan hal ini. Keren banget Bapak, Ibu, siapapun Anda. Saya respect sekali dengan Anda. Saya mau untuk teman-teman semua, kiranya budaya kayak begini kita harus lestarikan. Apapun yang dilakukan sama orang ataupun musuh kita harus tetap membalasnya dengan kebaikan, dengan kasih. Respect sekali. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua, apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, apapun impian kalian, semoga Tuhan terus memberkati. Sekali lagi respect, Tuhan Yesus memberkati. Ya luar biasa ya, kita perlu bersyukur, itulah orang Kristen diajarin untuk berbuat kasih. Oke, kita tonton lagi video-video tanggapan orang terkait kasus ini. Mari kita tonton video ini sampai selesai dan kalian nanti dapat berkomentar. Perusakan villa di Cidahu, Sukabumi beberapa hari yang lalu yang sangat viral karena villa tersebut dijadikan tempat retret. Sebenarnya itu mempermalukan atau menampar diri sendiri buat kaum mayoritas yang melakukan perusakan. Bahkan ada loh anggota Karang Tarunanya. Kenapa mempermalukan diri sendiri? Karena di agama mayoritas nih yang saya anut tidak pernah namanya mengajarkan kebencian, apalagi sampai merusak. Ya, jadi kalian sekelompok orang ini sudah mencoreng nama baik agama mayoritas. Villa itu adalah villa pribadi, dijadikan tempat berkumpul para pelajar dari berbagai kota untuk melakukan kegiatan rohani. Dan seperti biasa kalau agama Kristen yang seperti yang saya tahu, bentuk pujian-pujiannya itu adalah dengan menyanyikan lagu rohani diiringi dengan musik, biasanya dengan gitar. Sebenarnya sama di agama kita juga ada lagu-lagunya namanya sholawatan diiringi dengan rebana. Kalau telinga kalian itu tidak mau mendengarkan lagu-lagu pujian agama mereka, gampang tutup saja telinga kalian dengan bantal atau dengarkan lagu-lagu yang kalian suka. Tidak perlu dengan melakukan perusakan karena justru mencoreng nama baik agama yang kalian anut. Untung saja Gubernur KDM ini cepat tanggap, kemudian 7 orang langsung dijadikan tersangka dan Menteri Hak Asasi Manusia pun turun tangan melakukan pengusutan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Baru saja saya mendapatkan berita bahwa uang bantuan dari Kang Deddy Mulyadi untuk mengganti kerugian rumah atau villa di Sukabumi, Jawa Barat oleh pemilik rumah atau villanya dibantukan ke musola dan ke masjid di lingkungan setempat. Ini sungguh sangat tamparan yang berat bagi umat muslim. Bukankah sikap lemah lembut, welas asih itu sudah dicontohkan oleh junjungan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW? Ada suatu riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saat mau sholat ke musola itu selalu diludahi oleh seseorang yang non-muslim tentunya.
Sampai pada suatu saat Nabi lewat, mereka sudah tidak meludahi lagi, sehingga Nabi bertanya kepada sahabatnya, kenapa si fulan kok sudah tidak meludahi saya lagi saat saya lewat di depan rumahnya? Sahabatnya menjawab bahwa menyatakan si fulan sedang sakit. Nah, saat itu pula Nabi langsung menjenguk dan mendoakan seseorang yang setiap saat meludahi Nabi, dan saat itu juga yang meludahi terenyuh akhirnya bisa masuk Islam. Itu adalah riwayat yang mencontohkan bahwa Islam itu telah memberi contoh bagaimana kita itu hidup secara welas asih, gotong royong, tolong menolong, dan menebarkan kasih dan sayang. Tapi faktanya, kenapa seseorang yang non-muslim justru yang mencontoh perilaku Nabi Muhammad itu, sedangkan umat muslim hanya sekedar bereforia, sholawatan dengan pengeras suara yang sangat keras sekali, tetapi tidak ada etikat untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini suatu tamparan bagi kita semua. Marilah kita itu umat muslim introspeksi, apakah kita itu sudah mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad, atau hanya sekedar bereforia, bersolawat saja tetapi tidak menyerap apa yang menjadi makna dari solawat itu. Demikian, terima kasih. Saya Muslim dan saya tidak setuju dengan adanya perusakan villa di Sukabumi, Jawa Barat. Semoga ke depan tidak terjadi lagi. Terima kasih, matur nuwun. Konten toleransi emang ada fungsinya? Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan. Ya habisnya gimana lagi? Ajarannya saja sudah penuh kebencian, pengajarnya intoleran, berkedok meluruskan ajaran agama tetangga tapi sering menjelek-jelekkan, dianggap cerdas lagi. Aduh, negara bisa apa? Paling memberi himbauan. Ya, mentok-mentok mengatakan aksi tersebut adalah tindakan intoleran. Semua juga tahu kalau itu intoleran. Tapi masa iya nggak ada hukumannya? Ya, kalau udah begitu, apa yang mau diharapkan? Ada salib. Bahaya nih, harus diumpetin. Kalau nggak dibawa pemburu Kristen nanti. Yuk. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Saya Pendeta Dr. Hasiholan Sihaloho, Magister Teologi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Umum Teologi Mandiri Indonesia, memberikan pernyataan terhadap sebuah peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 27 Juni tahun 2025 hari Jumat di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Sekelompok pemuda-pemudi beragama Kristen melakukan retret peribadatan karena hari itu adalah hari libur, mereka tidak sekolah. Dilaksanakan di sebuah villa. Mereka beribadah, memuji, menyembah Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, dan yang mereka lakukan itu berkesesuaian dengan sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 1. Tidak melanggar sumber hukum tertinggi. Tapi pada waktu itu sekelompok massa datang ke tempat tersebut, pertama sekali melempari dengan batu, lalu masuk ke tempat itu, lalu membubarkan orang yang ada di situ dan melakukan pengrusakan. Mereka mengatakan ini bukan tempat ibadah, tidak ada izinnya, tidak ada izinnya, tidak ada izinnya. Mereka bertindak atas nama tidak ada izin. Mereka melakukan dugaan tindak pidana, yaitu pengrusakan dan pembubaran orang yang sedang melakukan peribadatan. Apa hak dan kewajiban atau apa legal standing Anda melakukan pembubaran, melakukan pengrusakan atas nama tidak ada izin, tidak ada izin, tidak ada izin? Kalian itu bukan aparat hukum, bukan penyelenggara negara. Kalaupun memang tidak ada izin, itu bukan tugasmu, bukan hakmu untuk melakukan pengrusakan dan kewajiban. Kalian itu melanggar hukum, melanggar konstitusi. Oleh karena itu saya memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong berikan perhatian yang sangat khusus. Apapun agama dan kepercayaan kita, kita ini Indonesia.
tolong berikan perhatian yang khusus supaya dugaan tindak pidana ini diproses berdasarkan hukum yang berlaku, dan semua yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pengrusakan itu dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terhormat PGI, PGPI, PII, KWI, semua organisasi Sinode Kristen berikan perhatian dan membuat laporan. Dirjen Bimas Kristen berikan perhatian, buat laporan polisi. Pembimas Kristen Jawa Barat tolong berikan perhatian dan buat laporan. Bersama-sama laporan tersebut kita kawal supaya Mabes Polri memberikan atensi khusus dan memeriksa, memproses hukum siapapun yang terbukti terlibat melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan ini, diproses secara hukum. Tidak ada permohonan maaf untuk kali ini supaya tidak terjadi pengulangan demi pengulangan. Saya mengatakan kali ini no materai 10.000, no materai 10.000, no materai 10.000. Proses hukum sesuai aturan yang berlaku, yes, yes, yes. Tidak boleh terjadi lagi dimanapun di seluruh Indonesia. Kamu, aku, apapun agama kita saudara sebangsa. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati Desa Tangkil, Tuhan memberkati Kecamatan Cidahu, Tuhan memberkati Sukabumi, Tuhan memberkati Jawa Barat. Hormat untuk Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Anda pasti punya cara yang tepat untuk memproses semua hal ini. Amin. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka, berikan like kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dan tanggapan kalian bagaimana silahkan berikan di kolom komentar. Saya juga membutuhkan saran dan komentar kalian terkait kemajuan channel dan video-video yang saya buat di channel ini. Apa yang menjadi komentar dan saran kalian silahkan komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.